warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halin. Saya dari kelas C. NIM saya 20650097. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Kita langsung saja. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan dua pengertian SIG menurut para ahli. Pengertian SIG menurut para ahli yang pertama, menurut Marble et al. 1983, SIG merupakan sistem penanganan data ke ruangan. Kedua, menurut Esri 1990, SIG sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan sebuah bentuk informasi yang bereferensi geografi. Lanjut, nomor 2. Komponen SIG terdiri dari software, hardware, data manusia, dan metode. Jelaskan. Yang pertama, perangkat lunak, software. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan data-data, baik data spasial maupun non-spasial. Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software SIG adalah pertama, aplikasi untuk memasukkan data, memanipulasi data SIG, database management system atau DBMS, aplikasi untuk menganalisis data-data, aplikasi untuk menampilkan data dan hasil analisa. Kedua, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat SIG terdiri dari atas 3. Pertama, input data seperti mouse, digitizer, scanner, keyboard. Kedua, olah data seperti hard disk, prosesor, RAM, VGA card. Ketiga, output data seperti plotter, printer, screening atau monitor. Data pada prinsipnya terdapat dua jenis data untuk mendukung SIG. Yang pertama, data spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya dipresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat X, Y, vektor atau dalam bentuk image raster yang memiliki nilai tertentu. Data non-spasial. Data non-spasial adalah data berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Kemudian manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencana dan pengguna dari SIG. Metode layers atau OV layer yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layers. Layers adalah metode yang dipisah-pisahkan atau lembaran seperti yang ada dalam gambar ini, dipisah-pisahkan. Lanjut, nomor 4. Jelaskan subsistem dalam SIG. Subsistem dalam SIG terdiri dari data input, berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversikan atau mentransformasikan format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh perangkat SIG yang digunakan. Kemudian data output. Data output bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran, termasuk mengekspor ke dalam format yang dikehendaki. Kemudian data manajemen. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan kembali atau di-retrieve, diupdate dan diedit. Data manipulasi dan analis. Data manipulasi dan analisis ini menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data yang untuk menghasilkan
informasi yang diharapkan sesuai kebutuhan. Kemudian jelaskan manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Pertama, pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya, wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. SIG dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut, dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan utilitas-utilitas yang diperlukan. Terakhir, jelaskan manfaat SIG dalam penataan kota. SIG dalam perkotaan. Pertama, jalur jaringan transportasi atau jalan. Kedua, manajemen fasilitas. Ketiga, pengelolaan pembagian area. Itu saja.